pertanyaan buat rekan-rekan saya. Pertama terima kasih kalian udah mau nyalonin diri. Buat Bang Rainer. Buat Rainer ya, bukan Rainer. Saya tertarik sama satu program kerjanya di mana Indonesia pengen dijadiin bareng-bareng sama negara ASEAN. Oke. Nah itu satu, berarti nanti brandingnya bakal jadi beda. Karena nggak mungkin kita membawa nama-nama ASEAN, tapi namanya Indonesia, itu Indonesia banget. Terus yang kedua, saya gimana ya? Ya semoga bisa tercapai sih, cuman kayaknya resource untuk kesitunya termasuk nanti program-program yang lain kayak piknik segala macam itu kan resource-nya banyak, duitnya juga banyak. Ya itu dan Mas Rainer ini belum memperlihatkan program buat gimana caranya dapat duit dengan program-program sebanyak itu, dapat duitnya gimana, mungkin belum di yang apa piring sekarang, tapi tolong itu dipikirkan, tolong dijawab juga pengennya gimana. Buat Bang Templang, saya punya pertanyaan buat Mabanai yang pengen menyusahin bareng anak-anak baru. Gimana ya? Mohon maaf kalau misalnya ada yang nggak setuju sama saya, cuman gimana pun sekarang kan mostly of us itu master sama PhD. Zamannya agak-agak beda lah sama waktu kita masih bachelor, dimana kita masih muda dan bersemangat dan mau dihajar-hajar sama senior. Yang pengalaman saya waktu saya di PK itu kebanyakan itu memang sekitar 30%-nya anak PhD, dan di situ cukup chaos karena anak-anak PhD-nya kurang mau diatur, apalagi sama Mas Kamil waktu itu ya master doang gitu. Jadi dan juga mungkin ada faktor karena teman-teman yang udah PhD biasanya udah punya keluarga, untuk ke acara yang bentuknya seperti itu yang sudah bareng-bareng itu minatnya mungkin agak lebih kurang daripada teman-teman yang lain. Nah, Mas Templang, strateginya untuk mengatasi hal itu bagaimana? Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Selanjutnya, silakan. Halo, nama saya Gerald dari Joda, Structural Engineering juga. Pertama, ini pertanyaan general untuk kedua calon. Kan dari teman-teman berdua udah sampaikan visi misi program terhadap PP dalam itu mau ke arah mana dan segala macam. Saya cuma ingin gambaran singkat dari teman-teman mengenai mungkin mengenai anggota PP Dalaf yang sudah existing. Itu kita itu seperti apa, PP Dalaf itu seperti apa secara singkat menurut kalian, dan kenapa visi misi kalian itu applicable terhadap kita gitu sebagai anggota. Terus khusus untuk Templang yang ingin saya tanyakan tadi ada tentang superioritas ya, karena itu sempat keluar kalau nggak salah di PC atau di mana lah. Itu apa maksud superioritas itu? Apakah sama mirip lah istilahnya dengan senioritas di Indonesia misalnya? Dan ya itulah, tolong dijelaskan dan ya itu aja. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pertama dari Mas Dimas ya. Untuk kandidat nomor 1 Rena, masalah proker yang ASEAN, untuk gimana kita membrandingnya, karena itu kan levelnya sudah ASEAN, sedangkan kita kan masih dalam ikatan Indonesia, masih di Indonesia banget. Terus resource-nya seperti apa? Funding untuk pendanaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut seperti apa? Ya. Silakan. Oke, selamat siang semua. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Dimas. Jadi mungkin untuk Indonesia, masalah rebranding kali ya. Sebenarnya sejauh ini kita punya default tetap namanya Indonesia karena itu udah cukup bagus dan udah cukup terkenal di khalayak teman-teman Belanda. Cuman mungkin kalau memang nanti pada akhirnya kita bisa bekerja sama dengan negara Asia untuk seminarnya, jadi maksudnya bukan culturalnya itu tapi seminarnya ya. Kalau nanti harus ada katakanlah perubahan nama, tetap kita usahakan nama Indonesia, tapi mungkin ya kalau harus berubah nama ya mungkin kita akan mengconsider itu.
Cuman karena yang mendevelop acara ini adalah kita, Indonesia, kemudian dilakukan di Delft juga, sebenarnya saya rasa masih tetap bisa sih dengan nama Indonesia, cuma kita undang pembicara-pembicara dari ASEAN. Tapi mungkin topiknya dan topiknya mungkin akan berubah, dan nama pembicara dan kerjasama sponsor gitu mungkin akan berubah total. Cuman kalau dari rebranding nama harusnya sih tetap saya usahakan untuk Indonesia, cuman kalau nanti harus berubah ya kenapa enggak gitu kalau untuk hal yang lebih baik gitu. Terus kemudian untuk masalah resource ya saya tahu ini juga menjadi jadi satu pertimbangan besar juga kemarin pas kami diskusi soal program kerja kami, karena ada beberapa program kerja yang rasanya butuh banyak dana. Jadi untuk dana sebenarnya ini sebenarnya berbicara soal proker, kita nanti tetap akan mengadakan namanya program dana usaha, karena saya rasa itu vital buat keberjalanan pengurus, karena tanpa dana acara kan nggak bisa berjalan. Jadi dana usaha akan tetap ada. Program kerja sebenarnya kita akan memodifikasi yang sudah ada. Konkretnya sebenarnya yang baru-baru itu belum ada, saya akui belum ada. Cuman tapi kita punya satu solusi, kita pengen akarin dengan tadi mendaftarkan PPDF ke instansi sosialisasi resmi di bawah TUDF dan IAI, karena kalau misalnya kita bisa daftar, itu saya selalu sudah survei ke 3 universitas, tapi mungkin berbeda kebijakan dengan universitas ini. Cuma saya sudah survei ke 3 universitas di luar Delft, TUDF. Itu kalau misalnya kita bisa terdaftar resmi, kita pasti dapat funding harusnya misalnya kita dapat funding dan kita dapat fasilitas gratis. Itu salah satu cara saya mengakali ini sih sebenarnya. Kalaupun misalkan nanti kita butuh dana yang besar gitu. Dan mungkin kedepannya kayak misalnya acara piknik dan acara rantangan, itu juga saya sebenarnya ada evaluasi juga buat kayak acara rantangan itu saya di kepengurusan saya akan tetap ada. Cuman mungkin kayak teman-teman tuh rupanya lebih senang untuk bayar daripada harus repot, misalkan bayar bawa makanan sendiri terus kita kumpul gitu. Ternyata saya mendapat feedback ini banyak dari teman-teman lain gitu. Jadi kayak misalnya acara piknik, mungkin nanti ya nggak akan gratis banget, tapi tetap harus bayar. Cuman nanti kita bikin sedemikian caranya, mungkin kita sewa bus atau sewa jasa grup tiket. Jadi teman-teman tuh nggak repot, tapi ya tetap harus bayar. Karena sejauh ini feedback yang saya terima itu teman-teman lebih suka nggak repot daripada harus bayar. Gitu deh. Itu mungkin jadi salah satu cara saya mengatasi besarnya uang yang dibutuhkan untuk acara gratis. Ya, silakan. Ya, saya pengen tanggapin yang jawaban untuk yang Indonesia ya. Saya tertarik gitu. Ini branding ini, apakah dulu ada, saya izin tanya juga, apakah dulu ada keinginan bahwa kenapa kita membranding ini Indonesia, karena sebenarnya ini adalah salah satu kontribusi kita dari teman-teman di Delft untuk Indonesia, dengan kemarin yang saya lihat kan ngusung kebudayaan Indonesia dan ngusung masalah yang ada di Indonesia, terutama yang kemarin itu masalah banjir di Jakarta. Nah, apakah nanti memang ceritanya Bang Rainer ini akan, nggak tahu ya, apakah dulunya ada kesan seperti itu nanti bisa bentrok satu. Terus udah itu aja. Oke. Jadi bisa. Oke. Jadi gini, dasar saya tetap mengadakan Indonesia adalah dari visi dan misi saya. Jadi saya ingin sebenarnya kalau teman-teman lihat di visi nomor 2 dan visi nomor 4 itu ada mengembangkan aktualisasi serta mengharumkan nama Indonesia. Itu saya ingin goalnya tuh di Indonesia. Jadi selama kepengurusan nanti akan ada stepping stone kayak misalkan Jumat berbatik, terus kayak misalnya ada unit budaya, ada Kopida. Itu kan program kerja yang mendukung pengembangan diri serta menjaga animo berbudaya anggota PPD kan. Nah, saya ingin nanti goal akhirnya itu di Indonesia. Jadi bicara soal visi harusnya kurang lebih sama dengan apa yang dibawa Bang Heru. Nah, untuk topiknya itu tidak akan jauh-jauh dari bagaimana kita berkontribusi kepada Indonesia. Tapi memang saya ingin kerjasama dengan ASEAN supaya teman-teman bisa lihat juga pandangan dari negara-negara ASEAN itu gimana sih cara dalam mengatasi permasalahan yang di Indonesia. Itu sejauh ini yang saya rencanakan pada 5 bulan. Ada teman-teman yang menanggapi? Oh iya, kasih tanggapan aja untuk ini, untuk yang PPI Delft masuk dalam sistem QDelft itu bisa hubungi YPIM atau Andro Siap. 2. Jadi mereka sudah, YPIM pernah bilang
kalau misalnya jadi dibilang kenapa Indonesia nggak punya student Nah, sendiri, exactly, student itu dia. sendiri. Jadi kalau misalnya mau menggabungkan itu lebih baik langsung ke Yatim. Siap, terima kasih banget Bang Tulus Invite. Aku boleh bilang juga kalau bisa tuh kerjasama dengan warga negara ASEAN, kalau bisa bukan ASEAN aja tapi dari warga student lain dari China, India. Karena ASEAN kan siapa sih yang nggak student Thailand atau Vietnam? Nggak ada kan. Nah kita dari kerjasama lain kita celebrate. Jadi kita bantuin event mereka. Kita celebrate Diwali bareng-bareng atau kita celebrate bareng. Mereka celebrate Indonesia bareng-bareng kita. Jadi ada cultural exchange. Jadi bukan cuma kita ngumpul sama orang Indonesia, kita nggak ada bedanya sama S2 di Indonesia kalau kayak gitu. Jadi ngumpul sama orang Indonesia tuh nyaman, it's homey, tapi itu nggak challenge budaya kultur kita. Jadi itu input dari saya. Ya mungkin untuk Bang Heru, Aku nambahin aja. Oke. Sampai saat ini alhamdulillah kita sudah ada koordinasi, bukan koordinasi, ngobrol-ngobrol sama PPI Persatuan Pelajar Malaysia yang sudah menghubungi saya ya. Malaysia, Suriname, India, Thailand. Jadi waktu itu mereka memang khususnya Malaysia sama Suriname ini dia baru establish tahun ini. Jadi mereka banyak sharing sama kita terkait kegiatan PPD itu seperti apa. Jadi mereka baru develop gitu. Jadi mungkin ke depan sih sudah ada hubungan dengan 4 PP negara lain. Oke, mungkin untuk tanggapan ya apa yang tadi saudara saya Rainer bilang itu sebenarnya tadi udah ada ya soal inisiasi kerjasama. Jadi ya benar banget kata teman saya Rainer, kalau misalnya kita di sini ya salah satu kelebihan kita kan kita bisa sekolah sama teman-teman yang bukan cuma dari Indonesia. Jadi kalau bisa kita juga melebarkan sayap kita jangan sama teman-teman Indonesia tapi juga sama teman-teman dari negara lain seperti mungkin misalnya India, China atau yang lain. Bentukannya seperti apa? Bentukannya kalau ya mungkin nanti kita benturkan lagi sama resource yang ada, sama waktu yang ada, visible apa enggak. Tapi kalau misalnya nanti visible, kenapa enggak kita bikin cultural night sama teman kita orang Tiongkok kan? Kenapa enggak? Itu sih paling. Buat Bang Heru terima kasih banget. Rupanya ya ini mungkin ini juga saya baru dengar. Rupanya sudah diinisiasi sama kepengurusan sebelumnya. Saya ya kalau misalnya nanti saya dapat amanah terpilih, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai. Kemudian pertanyaan selanjutnya melanjutkan pertanyaan dari Mas ke Bro Templang ya, masalah Maba Night. Ini bagaimana mengemas Maba Night itu jangan sampai juga kesannya susah-susah bareng gitu. Jadi mesti dijelaskan lebih detail nih kepada konstituennya ini. Ya, silakan Bro. Dimas, terima kasih pertanyaannya Dim. Ya, susah bareng-bareng nggak sesusah itu juga sih sebenarnya. Cuman poinnya nggak melulu mahasiswa baru nih kita yang quote-unquote suapin. Di mahasiswa baru night ini atau di freshman night ini konsep saya di momentum meet and greet pertama mahasiswa baru organize acaranya. Plang, gue mau ntar ada yang tampil nih di angkatan gue, mau musik atau tari atau untuk yang PhD, saya sih sangat sarankan untuk gelar kopi di awal. Jadi itu kan terstruktur nih, sorenya dia kopi. Kalau misalnya untuk yang nggak tertarik tadi kan concern Dimas anak PhD, Kalau yang terlalu hura-hura atau hore-hore nggak terlalu atraktif buat mereka kan. Nah seperti itu, jadi mau yang terstruktur dari sorenya ini kopi, kita udah ngumpul bareng. Dan udah gitu kan dia jadi lebih gampang mereka dan kita lebih lebih gampang digiring untuk ke acara selanjutnya di meet and greet seperti itu. Nah acara meet and greet ya mereka yang siapin, tapi di beberapa poin kita nggak lepas, kayak misalnya koneksi ke KBRI atau hal-hal vital seperti funding buat konsumsi kita nggak lepas. Seperti itu yang Satu lagi mungkin maksudnya PhD itu datangnya nggak bareng-bareng. Oh iya. Ya, jadi itu tolong di ini juga di formasi juga, dimana kalau misalnya bahkan IHE dan TU aja saya dengar datanya kan beda. Ya betul. Makanya kenapa saya ambil momentumnya pas meet and greet. Oh, meet and greet itu yang KBRI itu. Betul. Yang pendataan paspor oleh KBRI.
Ada tanggapan? Ya, sok-sok. Wanita dulu. Sedikit tentang PhD. Sebenarnya PhD di student di Indonesia itu juga kayak kita sendiri, kayak kita juga. Mereka ada kayak grup-grup kecil yang ya mereka juga rutin untuk ngumpul bareng, jalan bareng. Jadi mungkin instead of deketin satu-satu, mungkin bisa mulai deketin diri ke grup-grup kecil itu. Thank you, guys. Strategi. Silakan Mas. Jadi cuma mau ngasih tanggapan kan tadi mau bikin maba night ya. Betul. Untuk bareng-bareng. Nah, kalau dari gue sih concernnya lebih ke kalau misalnya orang-orang ini sebenarnya animonya nggak gede nih untuk ngadain acara itu, mereka nggak minat sebenarnya. Nah itu kan jadi suatu masalah kan pastinya. Yang misalnya yang datang mahasiswa baru 60 orang, ternyata yang minat cuman untuk ngadain acara ini yang benar-benar serius cuma 10 orang katakanlah worst case. Nah itu kan yang repot bakal akhirnya nanti teman-teman pengurus PPIDF-nya lagi saya. Mungkin jadi bisa dipikirkan bagaimana supaya menjaga animo orang-orang yang baru datang ini, supaya mereka gimana sih supaya minat itu kan nggak ada jaminan itu Betul, mana jadi. Oke, Will, thank you sarannya. Menurut saya, pertama mereka harus udah cukup atraktif karena mereka dari awal udah diemong lewat kak Asus. Kedua, misalnya pun terjadi hal yang tidak diinginkan, saya selalu siapin plan B di setiap langkah yang saya bikin. Saya udah nyiapin tim pemantau yang pertama, yang kedua saya sebenarnya udah bikin panitia dari awal. Gitu. Jadi hamin seminggu ini saya rasa nggak bisa dikontrol, kita yang ambil alih. Gitu. Jadi sebenarnya panitia itu sudah ada, cuman nggak dipublis ke mereka. Sorry ya, gue mungkin lebih licik dari anak spam. Kayak gitu ya. Tapi panitianya menurut saya harus sudah ada dari awal, harus sudah settle dari awal. Hamin seminggu ada faktor yang di luar kontrol kita gitu. Ya, thank you. Gimana teman-teman? Ada tanggapan lain? Ya, silakan. Iya, perkenalkan nama saya Aldi ya. Kita udah di baru masuk ke sesi 1 ini udah banyak tanggapan ya. Pertanyaan gue sebenarnya dari 2 calon ini ada nggak sih mereka punya semacam notulen gitu yang masukan ini? Karena gue percaya nggak mungkin mereka bisa hafal gitu, karena ini banyak. Ada nggak kira-kira notulen dari masing-masing? Kan masing-masing punya tim ses asal. Gue sih nyatet sih sebenarnya, cuman mungkin emang lebih baiknya ada notulen. Dari KPU sendiri sebenarnya kita udah siapin record sendiri yang untuk keseluruhan proses. Nanti kita juga akan rilis hasil dari. Gue pengen make sure aja karena masukannya udah Sip. Terima kasih Mas. Calon PPI Belanda. Kita mungkin continue ke pertanyaan kedua dari saudara Gerat ya tadi mengenai ini untuk kedua calon. Mungkin nanti dari Rena dulu yang menanggapi masalah tanggapan dari masing-masing kandidat tentang keanggotaan sekarang itu dan aplikasi visi dan misi keanggotaan itu seperti apa sih? Apakah sudah direncanakan dan sudah dijabarkan untuk teman-teman sekalian? Silakan. Ya, selamat siang, saya ucapkan lagi. Terima kasih Mas Saudara Gerald atas pertanyaannya. Mungkin buat Abi boleh dibuka slide-nya yang tantangan. Ya jadi gini, tadi pertanyaannya kan kalau saya nangkep ya, emang pandangan kita menurut kalian, menurut para kandidat, kondisi existing dari anggota PPD itu sementara seperti apa, terus kemudian kenapa visi kita applicable buat anggota-anggota PPD. Ya buat saya pribadi itu sebenarnya tadi sudah saya jelaskan di slide saya. Jadi kita itu saya dan teman-teman kemarin itu nggak sembarangan bikin visi. Jadi kita bikin visi ini dari kebutuhan anggota PPD. Jadi kita udah analisis nih kira-kira teman-teman yang sekarang ini butuhnya apa sih? Terus kira-kira nanti ke depan teman-teman yang akan datang butuhnya apa sih? Terus teman-teman yang udah mau lulus butuhnya apa sih? Karena PPD adalah anggotanya. Artinya kalau saya mau bikin visi ya saya harus berhubungan dengan kebutuhan anggota. Masuk akal kan? Nah ini dia 4 hal yang saya coba pelajari, kemudian saya simpulkan.
Kemudian dari sini visi saya turunkan. Jadi seharusnya visi saya masuk ke teman-teman sekarang, nanti, ataupun yang mau lulus. Paham ya kira-kira? Jadi visi saya turun dari kebutuhan anggota. Jadi harusnya visi saya itu applicable buat kita semua, tak terkecuali. Bukan serta-merta saya visi. Misalnya saya ingin PPDF ini jadi apa misalnya, jadi pemenang Olimpiade apa gitu. Misalnya tiba-tiba ada visi saya kayak gitu. Itu kan bukan kebutuhan anggota kan? Bukan kebutuhan anggota kan? Itu kan keinginan saya kan? Nah itu contoh yang tidak applicable. Nah saya turunin visi itu dari kebutuhan anggota. Jadi kan kalau menjawab pertanyaan saudara Gerard, inilah jawaban kenapa visi saya applicable buat teman-teman semua. Dan mungkin saran buat teman-teman juga, mungkin bisa dibaca ADRT, karena ADRT itu adalah dasar dari kita bergerak, dasar dari arah gerak organisasi kita. Jadi nggak mungkin visi misi kandidat itu keluar dari ADRT. Itu sih. Ya itu untuk saudara Gerard. Mungkin ada tanggapan atau mau gimana? Atau mungkin ke Templang dulu? Oke, Ger, kondisi existing sekarang kayak gimana sih, Plang? Kondisi existing sekarang kita mau rumah yang nyaman buat kita. Udah itu udah saklek di situ. Tapi rumah yang nyaman ini jangan sampai cuman ada di sini aja. 4-5 tahun ke depan kita harus berkembang. 4-5 tahun ke depan junior kita harus punya masa depan yang lebih atraktif dari kita. Mereka harus lebih sustain dari kita. Mereka harus lebih superior dari kita. Oleh karena itu, kenapa saya tadi menggaungkan banget pertama fungsi alumni, yang kedua adalah fungsi BSO atau pembentukan badan semi otonom. Selain dua item BSO di bidang ICT dan di bidang seni tari yang alhamdulillah sudah ada yang mau ngelit, yang udah konkret sudah ada mau ngelit, jadi saya nggak bicara liar. Saya sangat open jika ada teman-teman lain yang ingin membentuk badan semi otonom. Misalnya, Esti, Plang, gue mau bikin BSO di bidang bisnis kayak gitu, mau saingin kampus dari Rotterdam kayak gitu. Misalnya Dias sama Tulus, Plang, gue mau bikin BSO di bidang perminyakan kayak gitu. Oke, ini semakin partisipatif, semakin gue seneng, semakin saya seneng kayak gitu. Untuk menjaring keterpenuhan kebutuhan teman-teman semua saat berkumpul dan menambahkan skill-skill baru seperti itu, Ger. Terus yang pertanyaan Gerard yang kedua, superiority sama dengan seniority atau enggak? Jawabannya enggak. Superiority ya bukan seniority gitu sih. Superiority ya kelebihan seorang, seniority itu kan ya doktrin gap dari usia yang lebih tua ke yang lebih muda. Nah sebenarnya tadi agak kaget juga sih ditanya superiority sama seniority itu soalnya superioritas selain bermakna positif bisa berkonotasi negatif. Jadi saya minta penjelasannya kalau memang beda itu aplikatifnya seperti apa misalnya. Oke. Jadi salah satunya seperti yang tadi saya udah deliver ya. Jadi firmnya udah gitu. Ya, makasih. Udah, gimana saudara? Ada tanggapan lagi teman-teman? Ya, silakan. Ya, nama gue Alfian. Gue ingin menanggapi aja dari dua kandidat ini. Kalau kita lihat, ini menurut pandangan pribadi gue sih, di kebanyakan organisasi Indonesia dan orang Indonesia sendiri pada umumnya saat melakukan perancangan kegiatan itu ketercapaiannya buruk banget. Mereka ingin mulai banyak, semuanya bagus, cuman nggak semuanya bisa tercapai. Dan itu di pemerintahan pun kayak gitu kelihatannya. Dan kalau dari teman-teman ini, gue kan programnya lumayan banyak nih. Itu dari kalian sendiri berapa persen sih ketercapaiannya yang kalian yakin bisa mampu kalian wujudkan? Atau mungkin ada beberapa program yang kalian prioritaskan? Soalnya kita setahun ini cepat loh, setahun itu nggak lama. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk saudara Alfian kalau soal pertanyaan itu ya dalam menjalankan suatu acara memang kita banyak variabel-variabel yang harus dipikirkan dari awal, seperti misalkan uang, tenaga yang ngerjainnya, terus waktunya ada apa enggak. Sebenarnya itu banyak variabel yang harusnya sebenarnya udah didesain dari awal. Nah soal ketercapaiannya, tadi pertanyaan ketercapaiannya, kira-kira mau ketercapaiannya berapa itu? Kalau soal ketercapaian sebenarnya
effort dari pengusaha, saya bisa jamin itu harus 100%. Jadi karena itu yang kita usahakan. Tapi nanti pada saat keberjalanan memang ada namanya parameter keberjalanan, ada namanya parameter keberhasilan. Itu yang tidak bisa kita duga. Nah, gimana ngakalinnya? Itu makanya tadi saya bicara soal visi misi dari kebutuhan anggota. Acara yang saya buat ini harus benar-benar yang anggota butuhkan. Karena kalau misalnya saya bikin acara bagus-bagus tapi orang nggak mau datang dan nggak mau, bukan itu yang mereka mau, buat apa gitu kan? Nggak akan ada yang datang juga gitu kan? Buat apa kita bikin acara yang bagus-bagus gitu dan banyak? Jadi memang pada akhirnya saya jawab pertanyaan Saudara Alfian, effort saya 100%, tapi nanti keberjalanannya harapannya parameter keberjalanan, parameter keberhasilan itu juga di atas 100%. Di atas, misalkan katakanlah gue bikin proker sepak bola ceria, parameter keberjalanan adalah 10 orang datang dan main sampai selesai. Kalau misalnya nggak datang 10 orang ya prokernya nggak jalan, berarti gagal kan? Nah itu misalkan itu contoh konkret. Jadi gue pengen nanti ketika gue bikin acara, ya parameter keberjalanan, parameter keberhasilan harus sesuai juga. Jadi acara jalan dan maksud dari acara itu tersampaikan kepada anggota. Caranya gimana? Ya gue bikin acara yang anggota butuhin, itu jawabannya. Ada tanggapan? Ya. Enggak. Udah, oke. Oke, Plang. Thank you, Al. Oke, Al, maksud gue. Oke, Al, thank you pertanyaannya. Plang, ngomong kosong lu, bikin broker banyak-banyak, ABCD, bikin BSO banyak-banyak, toh ntar nggak ada yang sukses kayak gitu, kayak kasarnya kayak gitu kan kalau mau dibilang. Makanya pertama harus restrukturisasi di bidang eksekutif. Menurut saya harus ada penekanan fungsi lead bank di situ. Itu harus ada yang kontrol eksekutif, internal eksekutif dari dalam. Harus ada yang kontrol gua kalau gua sewenang-wenang atau gua nyeleweng atau gua males-malesan dari dalam. Makanya gua konkret di bidang restrukturisasi di bidang lead bank. Pertama itu pengetatan fungsi kontrol. Yang kedua, jalin harmonisasi dengan legislatif, itu udah pasti. Yang ketiga, proker harus partisipatif. Maba Night yang quote unquote ngerjain harus mahasiswa baru. BSO bukan proker quote unquote bukan kegiatan PPID, tapi kegiatan badan semi otonom yang minatnya dibangun dari teman-teman itu sendiri. Itu partisipatif. Dapur umum sifatnya volunteering, partisipatif. Seperti itu kan. Yang ingin gue tekankan, ntar Plang ngomong kosong lu bikin proker banyak-banyak nggak ada yang datengin kayak gitu. Ada dua hal tadi. Yang pertama restrukturisasi atau improvisasi di bidang kelembagaan eksekutif. Yang kedua yang bersifat partisipatif. Thank you. Gimana teman-teman? Ada yang mau menanggapi lagi? Ya, silakan. Hai, aku Putri. Sedikit nambahin aja, prokernya dua-duanya bagus banget, dan itu ya aku lihat sih udah dari kebutuhan dasar anggota dan partisipatif elemennya udah oke. Kalau aku ada pertanyaan masing-masing untuk kedua kandidat. Pertama buat trainer tadi sempat, ini masih berhubungan dengan visi misi yang tadi dijelaskan dengan related sama pertanyaan sebelumnya. Trainer tadi pernah sempat bilang kalau potensinya itu ada di inovasi, science, and technology. Cuman dari aku sendiri belum bisa melihat direct link ke prokernya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut direct link untuk inovasi teknologi dan tadi kan sering banget di-emphasize kalau badan eksekutif butuh badan lead bank untuk kontrol dan segala macam. Itu kan kelihatannya kayak ada separation power di antara yang nantinya bakal diadain di organisasi PPI ke depan. Ada apa ya sebenarnya? Separation power. Menurut Lan, apa nggak ditemui juga untuk badan lead bank yang tadi kontrol itu dikontrol oleh ada balancing power di antara itu semua? Karena kalau enggak, siapa yang bakal menjudge badan lead bank itu kerjanya benar atau enggak? Yang kedua adalah tadi kan futuristiknya adalah badan semi otonom nantinya akan jadi badan otonom yang berdiri sendiri, yang udah lepas funding dari badan eksekutif, benar?
misalkan nanti nggak takut PPI Delft nantinya akan terpecah-pecah di badan otonom yang akhirnya terklaster berdasarkan minatnya masing-masing. Jadi tadi saya kira itu pertanyaannya masih tadi open pertanyaan baru ya. Saya kira tadi mau menanggapi dari pertanyaannya Alken nggak Pak? Silakan. Ini aja sih mau memberi saran pada moderator. Maksudnya kalau buka sesi baru disampaikan, kan ini sesi 2 pertanyaan. Ya. Ya tadi kayaknya udah, akhirnya pertanyaan baru kan tadi. Oh enggak, tadi Alken sih menanggapi dari yang pertanyaan sebelumnya dari. Oh iya, ya intinya di. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya seperti itu sih. Mau buka untuk pertanyaan ini kita close, terus kita buka sesi baru. Cuman tadi saya kira itu pertanyaan dari sambungan dari yang Alken. Nggak apa-apa. Jadi kita udah masuk di sesi 2 nih. Pertanyaan. Satu orang lagi mungkin. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Ivan. Kebetulan saya temannya teman dari MOT sebangku. Saya pertanyaan tentang yang ini, tentang akuntabilitas yang lu mention tadi gitu. Apakah itu sebuah, menurut lu apakah itu sebuah radical innovation yang lu mention tadi? Soalnya saya lihat di ya organisasi apapun pasti ada gitu. Kalau badan eksekutif di luar ketuanya itu memang ya mereka gimana ya bahasanya itu bisa berpikir atau dia akan melihat gitu, misalkan ketuanya melenceng atau gimana gitu, itu otomatis gitu, jadi udah ada gitu. Itu menurut saya bukan radical innovation, dan mungkin bisa dijelasin inovasi apa gitu yang mau lu permukakan, tunjukkan gitu di eksekutif. Itu aja. Ini pertanyaan yang pertama ya. Untuk trainer direct link ke propernya ya, grupnya yang untuk bagian Oke, mungkin ya tadi buat terima kasih Putri buat pertanyaannya. Ya mungkin karena tadi slot waktunya terbatas, jadi saya tadi belum sempat jelasin. Tapi mungkin boleh dibuka slide agak akhir-akhir, 7 dari akhir lah. Terus alur pencapaian misi nomor 2. Misi nomor 2. Ya, jadi sebenarnya buat aktualisasi sama pengembangan diri, tadi kan saya udah definisikan ya, masalah soft skill, networking, terus masalah background kita di bidang inovasi, sains, dan teknologi. Nah, sebenarnya proker yang ada itu enggak, saya melanjutkan proker yang telah diadakan oleh kepengurusan sebelumnya, karena saya rasa ini sudah bagus dan sudah cukup menjawab apa yang dibutuhkan anggota PPDF untuk mengembangkan potensinya di bidang-bidang tersebut. Karena saya sebenarnya banyak juga kepikiran program-program kerja di luar ini, cuman karena keterbatasan kemarin saya coba benturkan dengan waktu yang kita punya sama minat dan keinginan anggota untuk ikut acara di luar ini, karena biasanya karena kebanyakan anggota PPDF ya kemarin saya dapat banyak feedback kalau saya sebenarnya di bidang saya udah belajar di kelas, saya malas sebenarnya kalau ikut acara PPDologi di luar bidang yang maksudnya bidang itu lagi, saya pengen refreshing gitu. Itu salah satu pertimbangan saya terbesar saya juga, jadinya akhirnya saya cuma melanjutkan yang telah ada, yaitu Kopidaf, workshop Lutindaf sama Indonesia. Nah cuman mungkin saya tambahin inovasi di sini, yaitu misalkan di Kopidaf itu mungkin nanti akan topiknya itu tidak serta-merta hanya spesifik tentang keilmuan tertentu. Jadi mungkin nanti topik Kopidaf ini nanti akan ada hubungannya tentang bagaimana cara mencari internship, hal-hal yang ringan tapi kita semua butuh gitu, kita semua pasti mau datang gitu kan. Kayak misalnya yang baru masuk pasti kan sekarang lagi sibuk-sibuknya nyari internship kan. Nah kalau misalnya kita bikin Kopidaf, bagaimana cara mencari internship yang gampang dan digaji gitu, misalkan itu kan pasti datang banyak kan, dan itu mengembangkan pengetahuan kita juga, bagaimana caranya bikin CV gitu pokoknya nanti kan di situ terbuka kan, terbahas kan. Nah itu contoh konkretnya Kopidaf. Kemudian di workshop juga, ini workshop saya rasa penting karena ya
apa yang dibawa kemarin sama Bang Heru dan Mas Dato juga itu saya dapat manfaatnya juga. Bulletin draft juga ini hal yang baru karena sebenarnya kalau di kepengurusan Bang Heru, bulletin draft tuh mungkin lebih ke arah informasi tentang bagaimana bertahan hidup di draft. Tapi di angkatan saya lihat ada bakat-bakat terpendam yang suka menulis. Jadi teman angkatan kita kayak misalnya Pak Rizky, terus Pak Andre, itu saya lihat senang menulis, dan menulis itu bentuk aktualisasi diri loh. Itu menulis itu bentuk aktualisasi diri, dan saya ingin nanti bulletin draft ini ada kurikulumnya. Jadi tulisan-tulisan teman tuh bisa diunggah di bulletin draft. Jadi bulletin draft juga bukan cuma informasi bagaimana bertahan hidup, tapi juga ada tulisan-tulisan teman-teman yang ditaruh dalam bulletin draft. Itu keinginan saya. Terus kemudian Indonesia bentuknya kurang lebih akan sama seperti yang telah dibentuk kemarin. Ya mungkin ya Dito ini saudara contoh konkret hasil aktualisasi diri teman kita. Ya jadi Indonesia ini mungkin akan menjadi garis akhir saya. Jadi saya ingin bikin seminar keilmuan. Ya keilmuannya nggak jauh-jauh dari kekuatan dari background kita. Dan kita ingin ini relate sama problem yang sedang dihadapi Indonesia. Jadi nggak cuma buat kita tapi juga buat Indonesia gitu. Itu sih. Gimana Mbak Putri? Setuju sih untuk yang Kopi Girls, mungkin masukannya, inovasinya bagus banget untuk nambahin soft skills, soft training. Ya, dulu ngasih kita tanggapan tentang Kopi Girls tuh. Ya. Jadi Kopi Girls itu dulu dibikin tujuan esensinya itu untuk nunjukin apa sih teman kita yang di Girls itu yang sedang dia pelajari apa yang sedang dia teliti gitu. Dan kalau misalnya lu, gue nih ngomong sama Mas Budi sih ya, nah 2 tahun lalu kayak. Dan kalau misalnya lu ngubah itu ya inovasi, mengubah konsepnya untuk menjadi yang lebih general kayak misalnya tadi ya internship, menurut gue itu udah menyimpang dari kayak tujuan awal si terciptanya si Kopi Girls. Ya itu kan tujuan awal Kopi Girls di kepengurusan sebelumnya kan, tapi maksudnya kalau di kepengurusan saya kan berarti arahannya mungkin berbeda kan Mas Adi ya. Nah tapi di sini saya nggak menyimpang karena tetap tujuan dari Kopi Girls saya adalah pengembangan potensi dan aktualisasi diri. Jadi bukan berarti kurikulumnya saya ganti semua jadi cuma bagaimana mendapatkan internship, bagaimana pokoknya yang di luar bidang keilmuan kita, tapi itu hanya jadi selingan. Dan pembicaranya tetap saya desain dari teman-teman kita yang mungkin yang mau lulus sekalian latihan presentasi, karena sekalian latihan presentasi itu bentuk aktualisasi diri juga loh. Maksudnya kayak ya yang tadi saya definisikan, aktualisasi diri secara definitif itu ya ada yang sesuatu yang lo hasilkan. Jadi ketika bentukan Kopi Girls-nya dari teman-teman, dari kita untuk kita, itu tetap menjadi default awal saya. Tetap seperti itu, cuman topiknya yang akan di switch. Jadi saya ingin kasih inovasi, karena kalau misalkan 12 bulan sekali ada Kopi Girls dan misalnya topiknya selalu melulu tentang air. Misalkan teman-teman yang datang, misalkan teman-teman kayak saya, misalnya background saya structural engineering baja gitu, saya misalnya datang, saya dapat info, tapi kalau misalnya topiknya itu melulu kan maksudnya ya secara manusiawi saya ngerasa saya blank gitu untuk lihat berita itu, walaupun saya dapat info juga kan. Nah saya mencoba memahami pemahaman teman-teman yang juga mungkin backgroundnya nggak sama. Jadi ya ini acara buat kita semua loh, jadi bukan cuma buat beberapa doang. Itu makanya saya ingin ada inovasi. Ya. Gimana? Kalau tentang setiap Kopi Girls tentang air, gue juga nggak juga nggak tahu. Ya tapi ya intinya sih ya nggak tahu aja kalau ceritanya sebuah Kopi Girls itu, karena gue pengen tahu lu tuh tesisnya tentang apa sih, dan lu bisa jelasin tesis lu di Kopi Girls. Iya. Itu nggak lepas dari tujuan saya kok. Iya. Nah, lu tujuan lu gimana? Apa ya kalau tujuan internship? Nah itu tadi kan contoh Mas. Iya. Silakan. Mungkin tinggal diganti brandingnya aja sih Mas. Iya. Cuman kalau Kopi Girls buat yang kayak kalau ya untuk yang fasilitas buat teman-teman PhD yang atau master yang punya tesis, kalau yang itu mungkin namanya diganti aja, Kopi Susu misalnya ya, atau sudah itu nggak usah di Oke. Selanjutnya untuk draw template mungkin masalah separation power dan balancing ini agak berat nih, saya juga kurang ngerti di tadi. Dan kaitannya dengan perpecahan anggota nih.
Ya, thank you ya pertanyaannya, ini pertanyaannya spam banget dah. Pokoknya kalau ini jelasin aja nih, pokoknya kalau di TBM nih, spam dan EVA nih para pendiri bangsa nih. Nah, mafia of teknologi, MOT nih yang rusak-rusakin aturan-aturan itu semua. Terus ini pertanyaannya spam banget. Tapi insya Allah gue bisa jawab kayak gini. Oke, separation power, saya mau analogiin kayak kita yang udah, kita sebagai ibu atau ayah yang ngelahirin anak gitu. Mau nggak mau si anak jangan terus di bawah omongan kita, nggak sehat. Nggak sehat. Saya rasa itu nggak bikin potensi dia jadi bisa berkembang lebih konstruktif gitu. Oleh karena itu mereka emang misalnya ingin lepas, ya alhamdulillah. Saya sih sangat senang kalau misalnya ngelahirin lembaga-lembaga baru. Itu yang sifat saya dari dulu tentang sustainabilitas. Jangan lagi junior saya terlalu bergantung sama saya kayak gitu. Junior saya harus lebih punya poin plus dari saya. Jadi ada atau nggak ada saya di situ, junior saya harus punya skill harus punya skill yang lebih gitu. Itu sih yang jadi poin tentang yang tadi lu bilang separation power. Terus siapa Plang ya? Pertanyaan kedua tentang lead bank. Sorry misalnya yang di sini nggak dengar. Pertanyaan kedua tentang lead bank yang kontrol, siapa Plang yang kontrol lead bank? Yang kontrol lead bank nggak ada ya. Dalam artian lead bank ini untuk kontrol internal eksekutif. Eksekutif secara keseluruhan dikontrol legislatif. Jadi nggak akan ada alur endless loop yang ada jentrungan. Legislatif yang kontrol siapa? Legislatif yang kontrol warga. Kayak gitu. Pro lead bank dari gue, dari saya, dan dari saya. Tapi dia diberikan wewenang yang sangat besar untuk kritik internal eksekutif. Kayak gitu. Saya sangat ngebedain mana ranah eksekutif, mana ranah legislatif, mana kontrol yang harus dilakukan internal eksekutif, mana harus kontrol yang dilakukan dari luar oleh legislatif, dalam hal ini badan legislatif di Sweden. Terus mau tanya SQ? Ya. Dikit pertanyaannya. Kan tadi dia dibilang kenapa namanya badan otonom karena masih pakai resource dari eksekutif. Betul. Itu apakah dia statusnya jadi otonom ketika udah lepas resource-nya atau gimana? Betul. Setelah dia lepas nanti dia jadi badan otonom. Akan jadi badan otonom. Dia punya resource-nya, misalnya funding udah nggak lagi bergantung kita, terus dia udah bisa milih ketua yang jauh lebih independen. Visi misi 5 tahun ke depan udah nggak lagi ada intervensi dari eksekutif. Itu udah jadi organisasi yang benar-benar dewasa seperti itu. Gimana? Oh ya, silakan. Mau nanya masih termasuk dalam BSO juga. Misalnya nih, kalau ada kasus misalnya, kan kita kan mau bikin acara-acara, kan juga punya banyak acara-acara. Sementara BSO juga punya jadwal sendiri misalnya gitu. Itu menjadi kesalahan juga kadang-kadang. Misalnya lo mau bikin acara rantangan, sebetulnya kita bikin rantangan, oh gue nggak bisa nih, gue lagi ada rapat BSO, gue udah latihan BSO, nah itu gimana? Apa malah jadi nggak terpisah-pisah atau malah kedua acaranya malah nggak terlaksana sama sekali gitu ya? Oke, lu thank you tanggapannya. Oleh karena itu di tahun-tahun awal ini keseniannya tuh salah satunya di situ loh, selain dari sisi funding seperti itu sih. Udah makin 4 tahun 5 tahun ke depan mereka harusnya udah makin sadar kultur kita seperti ini. Misalnya di week April kita ada ujian, kita jangan nyelenggarain kegiatan BSO di situ, atau enggak di bulan Maret kayak gini kita ada pemilu, kita jangan ngirim program major ya di situ seperti itu. Jadi, keseniannya masih kita atur banget di lembaga yang baru lahir ini. Ya, thank you. Ada tanggapan lagi? Ya, gue mau menanggapi aja ini. Kan cita-citanya nanti dia jadi badan yang otonom. Betul. Funding sendiri. Ada kemungkinan mungkin membernya digaji. Andai kata ini badan otonom ini lebih menarik daripada PPI DLV sendiri nih. Orang semua ke badan otonom terus PPI DLV mati. Itu gimana tanggapan lu? Nah, itu kondisi terekstrim sih Al, kalau menurut saya. Dan dari beberapa lembaga, dari banyak lembaga yang saya pelajari, nggak pernah ada KM ITB misalnya mati karena ada UKM UKM kesenian apa gitu. Nggak ada ceritanya BEM UI mati karena ada unit kesenian apa gitu. Belum pernah ada ceritanya seperti itu sih. Ya memang belum kan. Cuman kalau kejadian nama kita, nah itu dinamik. Ya itu kan harus ada. Lu dari sekarang lu punya tujuan
lu harus lihat juga dong langkah-langkah yang diambil agar musibah itu nggak datang. Betul. Nggak bisa lu lepas gitu aja, lihat yang lain nggak kejadian, tiba-tiba kejadian di kita. Terus sustainability yang mau lu cari tuh mana? Nah, di awal-awal ini biasanya sih di pembentukan badan semi otonom dibentuk rencana strategi sampai 5 tahun ke depan. Jadi harus strict di situ. Toh ntar misalnya setelah 5 tahun ke depan mereka mau lepas ya nggak apa-apa. Tapi misalnya tuh minat dan bakatnya si warga nih ke badan otonom semua. Kalau saya prinsipnya seperti ini. Ada 2 ustadz nih, Ustadz A sama Ustadz B. Kaum apa namanya? Umat. Si umat. Ya kaum atau umat maunya ke yang Ustadz A terus. Ya jangan disalahin kaumnya. Kalau saya sih lebih cenderung salahin si kondisi eksekutif yang terjadi di saat itu. Kenapa dia enggak bangun program yang lebih atraktif untuk menarik warga? Kenapa besok yang judulnya anak kita bisa jauh lebih narikin antusiasme warga seperti itu. Itu kondisi apple to apple kayak gitu. Saya nggak menyalahkan kalau misalnya benar-benar itu terjadi, saya nggak akan nyalain si Ustadz B yang narik kawan lebih banyak. Cuman saya lebih ke self evaluasi si kondisi eksekutif yang saat itu benar-benar lemah yang seperti kondisi ekstrim yang lu bilang tadi. Gitu, thank you. Ada lagi? Al, gimana Al? Ya, terima kasih. Mau menanggapi lagi? Ya, sok lu. Tapi gue nggak dengar pertanyaan kedua dia, mana tahu sama. Gue cuma pengen mencari tahu tentang sustainable-nya si BSO ini. Misalnya yang ICT banyak gitu ya. Terus nanti ada lagi mau bikin apa tadi kayak OG, oil and gas misalnya gitu. Boleh. Tapi ternyata tahun depan anggota PPI-nya nggak banyak yang di OG atau nggak banyak yang di ICT. Nah, terus gimana mau bikin sustainable sampai 45 tahun ke depan? Oke, balik lagi ke prinsip si Ustadz tadi sih loh. Jadi saya benar-benar nggak akan menyerahkan atau memaksa minat dan bakat dari masing-masing warga untuk join sih. Jadi itu benar-benar ya kita semakin kesini makin surplus demokrasi kan, kondisinya makin dewasa. Plang, gue mau kesini aja deh ya sok. Plang, gue mau kesini aja deh ya sok. Jadi benar-benar kita nih ada buat jadi rumah yang nyaman, buat jadi sesuai apa yang kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan si warga itu ingin ada gitu. Kayak gitu. Dan prinsip gue untuk sustainability kayak yang tadi apple to apple Ustadz dan kaum atau umat tadi. Ya. So. Ada lagi saya mau nanggapin aja soal BSO juga. Kalau misalnya yang Anda mau bikin semi otonom untuk masing-masing seni atau olahraga atau misalnya BSO untuk oil and gas atau structural atau apapun itu, yang ingin saya tanyakan sebagai anggota, kenapa sih harus masuk BSO dibandingkan masing-masing jurusan udah punya himpunan sendiri, sports and culture udah punya klub sendiri. Dengan lu bikin seperti itu, kenapa gua harus masuk dulu instead of masuk ke mereka? Selain karena kita orang Indonesia bareng aja gitu. Itu sih. Apa poin lebihnya BSO dibanding klub yang udah ada di TU Delft atau di HE atau di Holland, di Haxe, itu sih. Ya poin pertamanya banget sih memang karena kita satu kumpulan Indonesia yang satu gampang ngatur waktu, terus jiwa lawakan, quote-unquote jiwa lawakannya sama, passionnya sama sih, itu sih Ger. Mau nggak mau poin-poin pentingnya di situ. Terus ya ada soft skill yang tambah, jadi kita nggak kumpul doang, ketawa-tawa, minum, makan, habis itu kelar. Nggak kayak gitu. Kita ada visi buat untuk yang seni tari terutama strategi saya kayak yang tadi udah saya bilang buat 1 tahun awal. Buat 6 bulan awal dia eksistensi di internal kita dulu. Yang 6 bulan selanjutnya baru saya coba propose atau introduce proker-proker mereka ke PPI kota lain. Bagus kalau misalnya akan gunain secara permanen oleh KBRI, kan KBRI sekarang orang Bali ya, ketuanya. Ya kedubes, ketua KBRI, oke. Kedubesnya. Gimana Mas? Berarti dari tanggapan yang saya dengar, mungkin ada berarti prioritas tertentu untuk dibikin BSO dalam setahun kepemimpinan lu ini. In case lu yang akan jadi ketua PPI, berarti hanya BSO tertentu dulu yang jadi tolak ukur benchmark untuk dibikin, misalnya tari. Soalnya kalau misalnya banyak langsung yang mau dibikin, entah seni apapun itu, olahraga banyak dan keilmuan,
takutnya nggak akan terkontrol. Dan ya itu tadi susah untuk mencari perbedaan kita dengan mereka selain karena kita sama orang Indonesia. Jujur, tanggapan Anda sendiri kan gitu. Poin plus sih sebenarnya cuma itu sih sebenarnya, karena yang lainnya kan sama. Mereka juga nggak bikin kegiatan cuma makan minum senang-senang, mereka juga bikin kegiatan yang bermanfaat kok. Nah, kita harus jujur kan, kelebihan BSO ini karena terutama karena kita sesama orang Indonesia yang punya pola pikir sama, yang bisa ngatur waktu dan segala macam itu kan. Nah, apakah kira-kira ada prioritas tertentu doang untuk selama setahun ini lah minimal? Oke, thank you lagi Ger tanggapannya yang kali kedua tadi. Yang tadi saya sebut makan minum habis itu kelar tuh bukan organisasi yang sekarang ada di internasional TUD atau internasional ya, itu kan kegiatan kita. Jadi jangan misunderstanding. Jadi kita kumpul-kumpul tiap kuarter di angkatan, kumpul aja udah 6 bulan kok masih kumpul-kumpul doang, pelan, nggak ada soft skill atau additional value yang ditambah. Ya enggak, gua enggak mau kayak gitu. Yang kedua tadi tentang minat dan bakatnya gimana ya? Enggak, maksudnya berarti kan kalau dia propose suatu BSO ke saya, berarti minat dan bakatnya dia ada kecocokan dengan yang akan saya buat. Jadi nggak nangkep korelasinya dengan, soalnya kan ini sifatnya bukan paksaan nih, programnya adalah pembentukan BSO, bukan pembentukan 2 BSO tadi. Dua yang tadi nih yang udah konkret, yang saat ini ada yang mau ngetuain gitu. Alhamdulillah udah ada yang mau ngetuain, jadi nggak omong kosong mau create program minat dan bakat tanpa tahu ntar ada yang mau apa enggak, masih tanda tanya, enggak kayak gitu. Ntar kalau ada yang mau lagi ya alhamdulillah. Terus kalau makin liar gimana Plang? Toto misalnya 100 BSO, ya kan seperti misalnya Gerard mau ngajuin proyek ke pemerintah nih. Plang, gue mau ngajuin proyek 1 juta megawatt buat di Pulau Ambon kayak gitu. Ya kan kita review ininya Ger, proposalnya mereka, terusnya butuh dana seperti apa kayak gitu ya. Requirement di organisasi biasa kan Gerard udah sama-sama belajar dulu waktu di S1. Kayak gitu. Thank you. Ada tanggapan. Ya, so. Ini kan tadi lu bilang badan semi otonom yang lu mau bikin itu udah ada ketuanya, yang calon ketua yang lu pilih ya. Alhamdulillah. Nah, berarti kepengurusan lu itu close rek atau open rek sih? Yang apanya untuk badan semi otonom? Apa aja gitu, semuanya atau gimana gitu? Oke, untuk badan pengurus sih saya cenderung ke close rek. Cuman untuk badan pengurus ini maksudnya yang tim intinya ya, ring 1 atau tim internalnya saya cenderung close rek. Cuman kalau untuk staff saya cenderung open recruitment. Nah, untuk yang tadi badan semi otonom itulah kesemiannya gitu. Kesemiannya dia masih diatur oleh eksekutif yang saat itu berkuasa. Itu kesemiannya. 4-5 tahun mereka udah settle, udah mapan, funding bagus, program-program bagus, regenerasi bagus. Ya mereka udah harus bisa settle sendiri. Cuman di awal kan kayak tadi misalnya ini loh, ngembangin anak, ya anaknya harus kita lahirin dulu. Gitu. Kayak ketuanya harus ada dulu, yang sekarang itu sifat kesemian, salah satu sifat. Silakan Mas Heru. Tapi mungkin nanti kita apa ya sekarang ini kayaknya udah tinggal sendiri trainernya kan. BSO ini berkembang kemana-mana ya soalnya kan. Nanti ada sesi lagi kan, ada hearing 2 yang mungkin Templan juga akan akuntabilitas dan radikalisme itu. Coba sih tayangan tentang radikal inovasi. Jadi gini Pan, yang radikal inovasinya bukan tentang di akuntabilitas inovasi yang bukan radikal atau breakthrough. Yang radikal inovasi di bidang restrukturisasi eksekutif itu di mana di pembentukan litbang. Gua mau jawab soal teknis ini. Ini bukan tanggapan tapi lebih ke suggestion. Di sini accountability itu kan sebuah form of passive responsibility ya, dimana kita nge-reflect apa yang telah kita lakukan, accountable gitu kan. Apa mungkin suggestionnya di sini adalah lebih baik jika kita lebih aktif dalam responsibility kita gitu. Jadi
ini apa kita di sini ada yang namanya risk assessment gitu loh. Jadi kita pikirin apa yang akan berlaku dulu sebelum kita. Ya fine. Itu yang akan saya jalankan di Litbang kan. Ya. Iya. Tadi kan udah ya Din, sok. Sebentar. Nah, Gimana Pak? gue mau nanggepin sih. Silakan. Nggak tahu etis apa enggak. Cuman tadi kan Templang udah punya ini sustainability sama kredibilitas. Trainer gimana? Kan trainer juga belum ngomong dia kasih. Jadi kalau dari gue ya, jadi gini, kalau menurut gue suatu organisasi itu didefinisikan sama pemuda-pemudi di zamannya. Jadi kalau menurut gue nggak perlu mikirin, gue mikirin maksudnya proses pengkaderan nanti ke depannya bakal gimana. Kita turunin aja nilai-nilai yang kita punya sekarang buat anggota-anggota yang kita punya nanti ke depannya. Tapi nanti ke depannya bentuknya seperti apa itu terserah mereka. Mereka butuhnya apa, mereka pengennya ke arah mana, ya itu terserah mereka yang definisikan. Kita udah nggak campur tangan. Gitu loh. Jadi ya organisasi didefinisikan apa pemuda-pemudi di zamannya gitu loh. Jadi ya kebutuhan mereka di zaman itu apa kan? Sebagai contoh, mungkin di zaman Soeharto dulu pemerintahan harus diktator, harus keras. Tapi di zaman Megawati mungkin udah nggak begitu ya. Itu tergantung pemimpinnya gitu. Kayak ya kebutuhannya berbeda. Jadi sekarang yang gue lihat setahun ke depan kebutuhannya itu 4 hal yang tadi gue sebutkan tadi. Itu yang mau gue bawa. Kedepannya gimana? Ya gue siapkan nilai-nilai yang gue turunkan buat nanti anggota-anggota yang baru. Makanya gue punya program kerja yang gue udah siap turunkan buat teman-teman. Tapi nanti ketika mereka setelah setahun keberjalanan mereka ngerasa gue ngerasa PPDF nggak memberi manfaat apa-apa, gue cuma pengen seneng-seneng. Ya terserah mereka, misalnya mereka mau bikin acara seneng-seneng doang. Kalau gue dari Bang Heru ngasih, dan Bang Heru dan kepengurusannya gue dapat nilai-nilai banyak, makanya gue pengen meneruskan itu. Gitu. Berarti menurut Bang Renner, jadi kredibilitas itu, tadi saya kasih tentang kredibilitas itu bergantung sama kebutuhan anggota dan ketuanya pengennya kayak gimana. Jadi ya itu organisasi didefinisikan apa pemuda-pemudi di zaman. Jadi gua terserah nanti tahun ke depan mau bentuknya seperti apa, mau ada seminar apa enggak, itu tergantung mereka butuh apa enggak, mereka pengen ada apa enggak. Tapi gue tetap menurunkan nilai-nilai yang harus gue turunkan buat anggota-anggota baru. Berarti yang nilai kredibel adalah ketuanya menilai bahwa dirinya kredibel atau enggak? Gimana? Kan tadi bergantung pada ketuanya dan kebutuhan anggotanya. Dan kalau yang tadi terserah ketuanya berarti yang menilai bahwa ketuanya pengurusan ini kredibel atau enggak adalah ketuanya itu sendiri. Yang menilai pengurusan di belakang ketuanya sendiri. Sebenarnya gue masih agak. Saya ulang aja, nggak apa-apa. Sebenarnya coba lu bisa jelaskan nggak kredibel definisi lu apa? Karena definisi gue mungkin berbeda dengan definisi lu. Oh iya. Saya juga pengen tanya sama si Ivan juga ya. Kredibelnya sama nggak? Kredibelnya itu maksudnya kredibel di sini bahwa ada kesinkronan antara apa yang dia inginin di awal, dia rencanakan di awal dengan keberjalanannya di tengah-tengah dan pada akhirnya. Atau bisa juga bawa kita belum menjalankan hal ini. Atau ini udah mungkin itu juga. Oke, udah puasa ya. Ada perbedaan definisi Iya. Terus mungkin kita break untuk sebelum ke sesi 3 kita break dulu ya. Mungkin bareng 2 menit atau 3 menit. Saya sini sebagai ketua KPU tadi khawatir gua nggak mau ada yang mati di sini, jadi kita bergerak dulu. Ayo, mungkin ada yang mau beli kopi atau apa kan? Mohon maaf kita ngasih dia ini. Gue punya pertanyaan buat kedua kandidat. Yang pertama pada Templang, pada Hakim Agung Ramadan. Di misinya ada misi ini, mau memberikan pembinaan dan pelayanan. Kalau boleh tahu ada ini nggak sih, ada guide-nya sebagai pembinaan yang lu maksud tuh kayak gimana gitu, tujuan akhirnya tuh kayak gimana? Karena tadi sih gue nanya kayaknya nggak ada lagi dokumen selain ADART, dan di ADART nggak pernah ada mengatur pembinaan ataupun mewajibkan PPI melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Habis itu buat trainer,
potensi yang semoga belum ditanya, potensi prioritas yang sebenarnya lu mau kembangkan di setiap anggota atau individu dari PPI Delft ini itu apa sih gitu. Dan yang untuk pertanyaan kedua, untuk keduanya adalah menurut lo cara terbaik apa atau cara optimum apa untuk mengembangkan attitude seorang, karena menurut gua di sini setiap orang hidup sendiri-sendiri dan mampu atau punya kemampuan dan peluang untuk membentuk lifestyle-nya gitu. Dan artinya itu bisa membentuk habit baru, bisa yang bagus, yang buruk gitu. Dan gimana menurut lo cara terbaik untuk mengembangkan attitude seseorang? Pertanyaan kedua. Silakan Mas Ardi. Halo, oke, gue Ardi di UTS 2014 Computer Science. Gue pertanyaan simpel aja sih. Kita di negara ini kan kita ada dengan PPI Belanda juga, terus juga ada PPI kota lain juga. Dan pengen tahu aja pandangan kalian terhadap PPI gitu tuh gimana? Apakah kita ingin memisahkan diri dari PPI Belanda misalnya? Atau misalnya kita pengen kolaborasi sebaik-baiknya dengan PPI kota lain, misalnya PPI Delft dengan PPI Rotterdam misalnya, mau bikin kolaborasi apa? Atau mungkin itu belum terbayangkan sama sekali oleh kalian. Makanya pengen tahu aja pandangan terhadap PPI Belanda dan PPI kota-kota lain gimana? Thank you. Ya. Untuk pertanyaan pertama, pada ini kita buka dulu ya masalah pembaruan yang akan dijalankan. Oke. Terima kasih. Thank you Ian. Pertanyaannya tentang alur pembinaan. Alur pembinaan nggak diatur di ADRT, betul. Kita nggak punya garis besar pembinaan mahasiswa di sini. Nggak ada dokumen yang satu. Oke, karena menurut saya nggak ada kebutuhan itu di setiap kepengurusan. Tapi karena di misi saya tadi atau di doktrin yang saya patuhi sampai sekarang, pemimpin yang baik itu pemimpin yang menyediakan pemimpin baik selanjutnya, saya rasa harus ada pembinaan yang sifatnya terhubung, terintegral dari mulai dia mahasiswa baru, mahasiswa existing sekarang, dan dipersiapkan sampai ke jenjang dia akan menjadi alumni muda, yang tadi udah saya deliver. Terus tentang pengembangan attitude, sebelumnya mau coba tanya balik ke kalian, ekspektasi jawabannya seperti apa? Soalnya saya nggak ngeliat ini dihandle oleh eksekutif sebagai badan gitu. Ya, tadi kan lu bilang pembinaan itu bisa berdampak sampai dari karakter seseorang gitu kan. Karakter itu dibentuk dari mana? Mulai dari action kecil yang kemudian dilakukan secara terus-menerus, kemudian menjadi habit, kemudian menjadi gaya hidup dia, dan kemudian terbentuk jadi karakter gitu. Nah, yang mana di urutan tadi itu ada di antaranya attitude ya, maksudnya di rantai sebelum terbentuk karakter gitu. Artinya ketika lu mau membina seseorang atau karakter seseorang, di situ lu juga harus mencoba untuk mempengaruhi gaya hidupnya dia dan juga attitude dia kayak gitu. Supaya lu bilang dia berkelanjutan, tahun depan dia masih gitu lagi kayak gitu. Dan itu dibiasakan setidaknya, gue lupa berapa lama, minimal 3 bulan atau 4 bulan, gue lupa, itu ada di Seven Habits-nya di buku itu. Nah, yang gue maksud adalah ketika lu sudah menjawab form of pembinaan attitude kayak apa, maka lu punya bayangan juga proker apa sih yang sebenarnya gue bisa bikin kayak gitu untuk enhance pembinaan itu kayak gitu. Jadi pembinaannya bukan hanya sekedar di permukaan aja, misal dalam arti skill aja, kayak dia bisa baca jurnal dengan efektif, oke, itu pembinaan kayak gitu. Tapi pembinaan yang skala yang level lebih tinggi, ketika pembentukan karakter, maka harus sampai sedalam itu kayak gitu. Makanya tadi gue bertanya demikian. Oke, Ian. Pengembangan karakter ya. Gue sih orang yang berprinsip karakter yang udah kalian semua punya sekarang sampai 27 tahun, 28 tahun kalian ada sekarang, nggak bisa dirubah secara spontan sih. Makanya itu yang saya tadi akomodasi adalah pengembangan minat dan bakat. Dari mulai dia menjadi mahasiswa baru di sini, terus sekarang menjadi existing mahasiswa di sini, dan saat dia akan dipersiapkan menjadi alumni
yang mahasiswa baru kayak apa, salah satu contohnya tadi freshman night tadi Rian datang dari awal. Iya, makanya tadi Ian maksudnya buat coba review lagi. Saat dia masih jadi mahasiswa baru, kita mau coba bina dia buat susah awal bareng-bareng di freshman night. Terus yang existing sekarang kita coba develop salah satunya lewat BSO. Yang ketiga di poin atau fase dia saat akan menjadi senior, akan menjadi alumni muda, saya akan coba deliver dia di wisudaan dan jalin komunikasi yang intens dengan alumni. Gue setuju kalau misalnya karakter seseorang yang udah di-develop 20 tahun, 25 tahun itu emang nggak spontan bisa diubah gitu. Tapi sedih banget sih kalau gue denger itu dari calon ketua PPDL yang karena maksud gue gini loh Bang, semua orang punya masa lalu, tapi semua orang pengen merubah masa depannya kan. Dan itu dimulai dari hari ini, dari besok, dengan cara apa? Misalnya gue terlahir dari keluarga yang membuat gue menjadi orang yang malas. Kemudian gue masuk TU Delft. Di TU Delft semua orang bekerja dari jam 8 sampai jam 6 gitu. Katakanlah gitu. Kayak orang-orang Indonesia yang sering ada di EW biasanya. Nah, maksud gue ketika lu kita perlu beradaptasi terhadap lingkungan tersebut kan. Contohnya gue dan teman-teman lainnya. Gue lihat beberapa teman-teman yang lain juga mencoba untuk gimana ya sebenarnya cara gue bisa punya gaya hidup yang sesuai dan gue bisa menyelesaikan challenge untuk dapat nilai bagus di TU Delft gitu. Dengan cara apa? Misalnya dengan disiplin. Cuman begitu gue misalnya mau mendisiplinkan diri, gue pasang timetable, oh ini targetnya habitnya ini making new habit gitu ya. Terus kemudian gue kendor. Kenapa? Karena gue berjuang sendirian gitu. Coba lo bayangin kalau misalnya gue punya sebuah lingkaran orang-orang yang pengen membuat habit baru yang sama kayak gitu. Kemudian kita saling mendorong bahwa, lu kok belum ini sih, belum push up pagi hari ini gitu. Atau apa misalnya mau membuat gaya hidup baru, pengen jadi badannya kayak Tulus semua misalnya. Nah, maksud gue waktu 1 tahun dalam kepengurusan lo atau 2 tahun dalam masa studi gue itu bukan waktu yang dalam kategori spontan gitu. Artinya dalam 1 tahun kepengurusan lo atau dalam 2 tahun masa studi gue bisa merubah karakter gue gitu. Dan gue harus kalau enggak bisa jadi karena gue dari SMA atau misalnya dari kecil emang udah malas-malasan, gue masuk sini gue pasrah, gue either nggak lulus atau gue bunuh diri gitu misalnya. Ya mungkin intinya udah ini ya. Intinya udah. Oke, gue nangkep intinya ya. Tapi gue nggak nangkep itu ditanamkan secara struktural gitu. Yang gue tangkap itu ditawarkan secara kultural. Jadi bukan dalam bentuk proker atau dalam bentuk kekakuan bidang-bidang aktivitas yang ada di bidang-bidang. Gue deliver itu pasti coy. Sama seperti saya udah deliver program kumpul quarter ke lu semua, biar terjadi apa? Biar terjadi knowledge spillover yang terkonsentrasi di forum itu gitu. Itu saya bangun secara apa? Secara kultural. Bukan secara struktural. Gitu. Jadi ada 2 hal yang gua jadiin dikotomi. Pertama, secara struktural dan kedua secara kultural. Akan terjadi perubahan attitude betul, teman nggak di-handle secara struktural. Harus secara kultural seperti itu. Mungkin bisa dibedain. Itu tapi prinsip gue. Ya, Oke, mungkin saya tangkap dulu ya karena itu kan secara general sudah di tapi secara detailnya karena kita juga terbatas waktu dan masih ada pertanyaan lagi untuk si trainer ya. Kasih dulu. Untuk mungkin tanggapan dari Renner dulu. Ya, untuk yang dari pertanyaannya dari masalah potensi yang mau dikembangkan dan pengembangan attitude juga sama. Oke, untuk Saudara Rian, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama saya coba jawab. Untuk potensi anggota sebenarnya tadi sudah didefinisikan di awal, mungkin tadi Saudara Rian belum lihat. Jadi untuk potensi itu saya definisikan sebagai soft skill, network, link, dan background keilmuan kita, yaitu teknologi, sains, dan inovasi. Itu yang menjadi potensi yang saya definisikan untuk pengurusan saya jika saya terpilih nanti setahun ke depan. Kemudian untuk masalah cara terbaik mengembangkan attitude seorang. Sebenarnya sorry Yan, saya sepakat di sini sama Pak Hakim. Ya, karena begini, masalah pengembangan karakter seseorang itu bukan lagi menjadi tanggung jawab organisasi, apalagi lembaga. Itu menjadi tanggung jawab pribadi lu sendiri, apalagi kalau misalnya levelnya udah level jenjang pendidikan master. Ketika lu udah memutuskan berangkat ke sini aja itu udah menjadi tanggung jawab, itu udah menjadi tanggung jawab lu sendiri untuk berangkat. Udah bukan lagi pengaruh orang tua, udah bukan lagi pengaruh keluarga besar.
Nah, apalagi kalau misalnya itu dibebankan sama lembaga seperti kita untuk mendidik karakter seseorang. Ini konteksnya karakter habit yang tadi dulu jelaskan ya, kalau yang gue tangkap ya. Jadi sebenarnya saya sepakat sama saudara Hakim, kalau itu bukan menjadi tanggung jawab lembaga. Tapi makanya di sini divisi saya bikin ada PPIDF menjadi rumah bagi anggotanya, bla 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 bla. Di sini secara tidak langsung kita ingin mengencourage teman-teman buat dekat satu sama lain hingga akhirnya kita berjalan ke arah yang baik. Karena PPDF yang saya definisikan, PPDF yang Pak Hakim definisikan itu tentu punya arah gerak yang baik. Seperti contohnya saya punya dalam visi saya ada pengembangan potensi anggota dan aktualisasi diri anggota. Ini kan kita berarti mendorong anggota untuk bergerak ke arah yang lebih baik kan? Sama seperti mungkin Pak Hakim. Jadi secara tidak langsung ya mungkin bahasanya secara kultural ya, kita dengan nilai-nilai kekeluargaan yang ada kita encourage teman-teman kita buat yang misalnya punya karakter yang buruk tadi, malas misalnya, ya kita encourage teman-teman kita lah, kayak misalkan ingetin kalau misalnya lu nggak lulus 1.000 per bulan loh, 1.000 euro per bulan loh, coba aja kali ke rupiah berapa tuh coba, misalnya kayak gitu. Jadi ya jawaban saya untuk soal pengembangan karakter itu hal yang harusnya dikembangkan ketika saudara-saudara sekalian masih ada di ruang lingkup keluarga kalian. Tapi ketika itu udah menyangkut lembaga atau organisasi, itu udah tanggung jawab kalian pribadi masing-masing. Kita nggak bisa mencampur adukan. Mungkin langsung untuk yang dari pertanyaan Mas Ardi ya. Oh ya, Mas Ardi ya. Salah posisi PPI Belanda dan jadi gini, Mas Ardi, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya mendefinisikan PPI terhadap PPI Belanda dan PPI kota lainnya, kita ini adalah anggota dari PPI Belanda, itu diatur dalam ADRT dan itu adalah mutlak gitu. Kecuali ada amandemen lain dan ada definisi ulang tentang peran PPI kota terhadap PPI Belanda. Jadi secara tidak langsung kita punya tanggung jawab untuk bertunduk sama PPI Belanda. Tuh. Nah, kolaborasi terhadap PPI kota atau PPI Belanda, saya rasa sebenarnya gini, kalau pandangan saya terhadap kolaborasi PPI kota, sebenarnya kita ini mungkin ya itu hal yang baik sebenarnya untuk kolaborasi dengan PPI kota, apakah dalam mengadakan acara atau dalam misalnya menyatakan suatu sikap, tapi tetap semua yang kita lakukan terhadap PPI kota ini harus dipayungi sama PPI Belanda. Saya ambil contoh, misalkan kita mau menyatakan sikap soal isu kenaikan BBM misalkan, itu nggak bisa diwakili hanya PPI Delft karena kita tergabung dalam satu persatuan pelajar namanya PPI Belanda. Jadi posisi kita ya kita harus berada di bawah PPI Belanda dalam hal apapun gitu. Gimana Mas Ardi untuk setahu gue sih, mungkin gue salah, setahu gue lupa. Dulu Sekjen PPI Belanda pernah menyatakan bahwa PPI kota itu tidak di bawah PPI Belanda tapi jalan bareng-bareng gitu lah, kayak punya masing-masing. Terus ya PPI Belanda kalau emang acara butuh sesuatu yang gede ya melibatkan PPI kota, tapi PPI kota tidak di dalam PPI Belanda. Sebenarnya gini sih, boleh. Jadi sebenarnya kalau yang saya pahami ya mungkin benar apa kata Mas Ardi. Jadi PPI kota itu anggota PPI Belanda, tapi sistemnya koordinasi. Jadi ya emang mereka jalannya bareng-bareng, bukan langsung diatur sama PPI Belanda. Iya, koordinasi. Terkait yang sama? Oke, silakan. Bukan terkait pertanyaan lagi, Mas. Oh, nggak bisa. Sudah saya close. Untuk yang ya, thank you pertanyaannya, karena tadi pertanyaan itu bersifat formal dalam artian sudah ada standar atau baku yang mengatur itu, sama persis dengan Renner sifatnya koordinasi, cuman kita independen. Itu udah nggak bisa di argue lagi sih kalau gitu. Maksudnya karena udah apa ya? Yang baku tadi jadi. Ya mungkin untuk sesi ketiga udah selesai ya. Masih Pak Ketua gimana, masih punya waktu lagi nggak untuk ini? Hah? Masih kalau dari KPU acara selesai. Sekarang kalau teman-teman ada yang masih punya pertanyaan dan mau melanjutkan, ya silakan. Cuman maksudnya nih secara timeline kami udah selesai sampai sini. Cuman kalau masih ada yang mau melanjutkan nggak apa-apa. Mungkin moderator saya tinggalkan. Atau mungkin saya mungkin ini
kayak habis padi buang dari waktu tertinggal. Ini usul aja. Mungkin di sini akan nggak semua orang free ya. Mungkin bisa jadi Templang ada acara di sini atau Rainer ada acara. Ya enggak ini aja gitu. Mungkin ya dilanjutin di ini aja, mungkin di sesi kedua aja. Oh iya. Soalnya ya. Silakan gimana Mas? Sesi kedua itu bakal sama gini lagi atau ada tema khusus atau gimana? Ya kita sesi kedua sendiri lebih ke debat ya, kita bikin topik. Terus ada ya jadi bukan hanya sekarang perkenalan aja visi dan misi, tapi lebih ke arah pertanyaan-pertanyaan yang lebih ada temanya sendiri. Oke, baik, kita akan jawab dan partisipasi dari audiens lebih sedikit dari hari ini. Oh ya itu saran media sosial lebih aktif karena banyak orang yang nggak bisa datang sendiri kan. Masa kepada kedua ketika ada pertanyaan di platform sosial tuh langsung karena tahun lalu banyak banget yang nanya di satu pertanyaan. Ya, kita juga minta nanti kita hasil dari video ini ya, ini kita mau upload dan minta bantuan teman-teman juga yang aktif di media sosial untuk men-share lah ke teman-teman yang lain. Oh iya, pasukan ya saran aja nih buat teman-teman kandidat bisa bikin model kampanyenya itu seperti open question di Facebook, jadi nggak cuma satu arah. Jadi lu bikin maksudnya atau nanti kita atur lagi. Lalu gini lu bikin lu bikin tweet, misalkan post atau apa, lu memang title dan tujuannya tuh untuk menampung pertanyaan. Gue cuma ngasih contoh doang. Maksudnya kalau selama ini gue kalian posting apa, baru nggak tampil pada atau mungkin nanti ini kayak cyclone dulu untuk sesi yang resminya. Jadi gini, pertama itu yang tadi mau kita sampaikan, terus terkait hearing lagi, hearing ada yang kedua dan ada di radio juga ya. Nanti detailnya nanti kami akan sampaikan di websitenya pemilu dan Facebook juga. Terus untuk pendaftaran ini, pendaftaran DPT nih, bagi teman-teman atau ada teman-temannya yang belum mengklarifikasi untuk DPT karena masih ada berapa sebanyak ya, masih lumayan banyak. Jadi kita mau menegaskan jangan sampai nanti setelah ini udah kita mau Evo terus udah mulai bisa tampilkan bro, kira-kira kalau ada yang kenal ya, ada yang kenal teman-teman yang ini tolong diingatkan karena ini kita juga terkait ya. Pada ketua KPU itu jadwal juga tolong diupdate dulu. Oh iya. Nggak salah tim juga jangan lupa diupdate. itu gaya memang gaya. Itu harus pakai translate. Google Translate loh. Iya. Berat ya. Masih template Oh iya, ini ada yang nggak ngerti nggak caranya gimana biar mumpung di sini? Gue jalan aja, jelasin aja. Iya, silakan. Mana? Ah, nih bang, ini bang. Lu kak. Kak. Jelasin kak, gimana kak caranya kak? Kurang lebih sih semuanya, hampir mayoritas semuanya udah dapat email dan konfirmasi. Cuman kalau memang nanti ada temennya yang sama sekali namanya di sini masih warna putih ini berarti belum konfirmasi ada emailnya. Itu ada banyak hal. Entah dia udah dapat emailnya tapi belum diklik. Ada juga beberapa yang kita track seperti itu. Dia udah emailnya udah masuk ke inbox dia udah buka tapi belum diklik. Atau ada juga yang belum dibuka sama sekali. Dan ada juga yang memang emailnya rebound. Nah kalau email rebound akhirnya kemarin kita kontak satu-satu deh yang untuk di-update. Cuman yang kita nggak bisa track emailnya masuk tapi mungkin emailnya udah nggak dipakai lagi, lupa. Jadi mungkin kalau ada yang kenal dengan teman-teman yang ada di masih putih ini bisa kabarin dia untuk masuk ke website pemilu PPI Delft dan langsung klik aja namanya. Nah ini nanti dia akan ngasih konfirmasi apakah emailnya masih yang ini. Emang kita hilangkan beberapa karena masalah email itu privasi. Kalau memang benar kira-kira langsung
klik konfirmasi email. Nanti dia akan otomatis kirim email ke email tersebut. Nah, kalau memang dikira emailnya ini sepertinya beda sama yang dipakai, nanti bisa kontak langsung ke teman-teman KPU untuk melakukan perubahan. Kenapa kita lakukan hal ini? Karena ini nanti pemilihannya pakai e-voting dan jalur satu-satunya adalah lewat email, nanti surat-suaranya. Jadi kita harus benar-benar mastiin nggak ada orang yang pakai email temennya untuk misalkan display suaranya gitu. Ya, nanti kita coba cek. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya mungkin sementara itu terus nanti kita secara resmi akan mengupdate masalah tadi jadwal, terus rencana untuk hearing kedua, sama ada radio ya, kita ada sesi interview, bukan interview sih, bincang-bincang radio lah nanti untuk kandidat. Karena kita semuanya akan kami kabarin lewat email. Oke, terima kasih sebelumnya atas hadirnya. Terus ada tambahan? Kemungkinan untuk hearing berikutnya itu tanggal 12, jadi set date aja. Set ya, 12. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Kami dari KPU minta maaf. Jamnya jam berapa? 12. Terima kasih atas kehadirannya dan kita dari KPU juga mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.